Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niwayan Febrianti dengan NIM 181304111 kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai faktor yang menyebabkan evolusi. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya evolusi. Yang pertama, perkawinan tak acak. Kenyataannya secara alami tidak ada perkawinan yang benar-benar acak. Perkawinan secara umum dipengaruhi oleh faktor pilihan. Sebagai contoh, secara naluriah burung merak betina akan memilih merak jantan yang memiliki bulu ekor besar dan indah. Begitupun manusia yang akan cenderung mengembangbiakkan hewan atau tanaman yang bagus dan juga menguntungkan. Kemudian migrasi. Ketika individu meninggalkan populasi atau emigrasi, maka ia akan membawa alel keluar. Begitupun sebaliknya. Hal ini yang kemudian berpotensi menghasilkan alel baru. Pergerakan alel antara populasi inilah yang disebut sebagai alel gen. Artinya, migrasi menyebabkan terjadi variasi sifat dalam populasi. Kemudian hanyutan genetik. Ketika sebagian anggota populasi terpisah dari populasi besar ataupun kawin hanya dengan antar populasi mereka, maka frekuensi alel akan berubah. Perubahan dari frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang memisah dari populasi besar inilah yang disebut sebagai hanyutan genetik. Kemudian yang keempat, adanya seleksi alam. Seleksi alam adalah terjadi perubahan pada suatu lingkungan hidup. Perubahan inilah yang kemudian berpotensi mengakibatkan evolusi. Sebab ketika menghadapi perubahan ini, organisme mungkin akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemungkinan lain, organisme tersebut tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru dan kemudian akan mati atau pindah ke daerah lain yang tidak mengalami perubahan lingkungan. Kemudian terjadinya mutasi. Mutasi adalah suatu bentuk perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Mutasi ini bisa terjadi pada semua organisme dan merupakan sumber dari adanya variasi hereditas. Ketika ada beberapa gen yang bermutasi, maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan frekuensi gen. Mutasi menjadi bahan mentah evolusi karena bisa bertahan dari seleksi alam. Jadi populasi harus memiliki variasi genetik yang tinggi. Dengan adanya mutasi, maka dapat terbentuk spesies baru yang adaptif, memiliki peningkatan daya fertilitas dan viabilitas, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, rekombinasi dan seleksi. Bagian paling penting dari mekanisme evolusi ini adalah adanya rekombinasi gen. Rekombinasi gen ini bisa terjadi melalui perkawinan sehingga reproduksi seksual menjadi faktor penting dalam proses evolusi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Saya tutup dengan kata Santi. Om Santi Santi Santi.